guys, di sini ada cemilan gratis. Ini namanya apa, Mbak? Singkong rebus. Singkong rebus. Next, Kacang rebus. kacang rebus. Pisang rebus. Ini ubi. Oke. Dan semuanya gratis ya. Ini sampai hari? Hari ini terakhir. Oh, hari terakhir. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, di masa Perang Dunia Kedua, setelah Pasifik melanda, dan pada gilirannya pada 9 wilayah Nusantara. Pada tanggal 24 Desember, pesawat pengintai Jepang pertama melintas di atas Pulau Tarakan antara tanggal 25 Desember hingga 8 Januari. Terjadi pengeboman secara teratur pada lapangan udara. Pada tanggal 11 Januari tahun 1942, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Sakaguchi Shizuo, sekitar 15.000 tentara Jepang untuk pertama kali menginjakan kaki di daratan Nusantara, yaitu Pulau Tarakan. Tepatnya di bagian pantai Pulau Tarakan. Oke guys, kita sekarang bersama panitia ya. Panitia pelaksana pameran temporer. Oke, kita coba-coba tanya tujuan pamerannya nih, Mas. Baik, terima kasih. Sebenarnya diadakannya pameran temporer ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Tarakan tentang kehidupan masyarakat pada saat sebelum adanya bangsa Belanda masuk ke Pulau Tarakan ini, lalu sampai dengan tahap-tahap mereka akan melakukan eksploitasi minyak, di mana nanti dalam kegiatan itu akan tercipta suatu bentuk kota pertambangan di awalnya, lalu nanti kedepannya itu akan bentuk suatu bentuk perkotaan, Kota Tarakan, di mana di dalam itu terdapat berbagai macam infrastruktur perkotaan, terdiri dari pasar, terus tempat-tempat ibadah, rumah sakit, tempat pengolahan air bersih atau yang saat ini kita kenal PDAM-nya pada waktu itu, terus juga beberapa fasilitas pendukung lainnya, termasuk perumahan-perumahan pekerja minyak yang ada di Kampung 1, Kampung 4, Kampung 6, juga ada di Sebengkok. Lalu ada bangunan-bangunan tua lainnya yang ada di Kota Tarakan ini, yang mencerminkan bahwa pada waktu itu Tarakan ini juga sudah merupakan bentuk suatu kota hingga Tarakan ada sampai saat ini. Dimana di awal di sini ada narasi yang menjelaskan tentang Kota Tarakan, dimana di tampilan bawahnya ini ada ditampilkan sebuah nisan ya. Ini adalah sebuah nisan, ada warga Eropa yang bekerja di Pulau Tarakan, di Kota Tarakan, dan meninggal di Kota Tarakan. Beliau dimakamkan di pekuburan tua Marconi. Di sini tertulis di nisannya itu tanggal 15 Juli 1928. Beliau ini meninggal dunia di Kota Tarakan. Ini adalah satu contoh peninggalannya. Lalu kita bisa melihat juga di sini ada berbagai macam bentuk. Di sini ada batu karang ya. Kenapa batu karang? Karena pada waktu itu batu karang merupakan suatu alat untuk membangun bangunan-bangunan atau pilbok-pilbok atau benteng-benteng yang dibuat oleh Belanda. Bangunan-bangunannya, pondasinya itu terdiri dari ini, campuran batu karang dan semen. Kalau dulu itu nggak ada batu besi, belum ada, hanya ada kerikil dan batu karang. Batu karang ini diperoleh di perairan di sekitar Pulau Tarakan. Terutamanya di sini kalau kita masih lihat Usung Melulun. Nah, di daerah itu adalah dulu sumber batu karang yang ada seperti ini. Namun sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah habis dieksploitasi itu batu karangnya. Karena semua tempat-tempat pertahanannya Belanda itu menggunakan konstruksi dari batu karang. Begitupun juga Jepang waktu menduduki Tarakan, mereka menggunakan ini juga. Di sini terlihat juga narasi bagaimana potret awal kehidupan masyarakat Kota Tarakan
di mana rata-rata masyarakat hidupnya di daerah pesisir. Karena sebagian besar memang bermata pencarian sebagai nelayan, akhirnya mereka menetap di daerah pesisir. Kalau untuk di Tarakan sendiri, daerah pesisir yang ditempati para nelayan ini, salah satunya itu ada di daerah Binalatung, Mamburungan, Peningki Lama, sampai di Juwata Laut. Saat nanti Belanda mulai membangun itu, akhirnya seperti yang di Mamburungan, Peningki Lama, mereka pindahkan masyarakat itu ke Peningki Baru yang ada di Mulawarman. Lalu berarah ke sini lagi, setelah bentuk seperti ini awal, masuk ke akhir abad 19, masuk ke abad 20, dimulailah eksplorasi minyak yang dipimpin oleh Belanda. Karena mereka sudah meneliti Pulau Tarakan ini ternyata mengandung minyak bumi. Akhirnya mereka melakukan eksplorasi. Di sini bisa kita lihat juga sudah tercipta pada tahun 1913 itu pelabuhan minyak. Bisa kita lihat di belakangnya ada tangki-tangki minyak, tempat penyimpanan minyak yang ada di ladang minyak nanti di situ. Dan bentuk tower untuk pengeboran minyaknya seperti ini dulu di awal-awal. Menara ke towernya dari kayu, aki manual. Bisa dilihat juga sekitarnya ada rel-rel kereta. Di sini kereta api bukan untuk penumpang. Kereta apinya itu dipergunakan untuk mengangkut material dari pengeboran, minyaknya, masuk kayu-kayunya. Lalu di sini juga bisa dilihat bentuk menaranya. Di sini pipa-pipanya, ini pipa pengeboran minyaknya. Di bawah ini adalah bentuk instalasi tangki minyaknya. Sekarang lokasi ini, kalau bisa kita lihat, foto ini diambil tahun 1913 dari atas bukit yang berada di belakang rumah adat sekarang. Jadi ini motonya mengarah ke Jalan Kusuma Bangsa sekarang. Di sini ada sekarang bundaran metropolitan itu yang ada patung kepiting, udang sama ikan di sekitaran ini. Tugu Tambak kalau saya. Di sekitaran ini. Jadi pertigaan Keramat kita bilang ya. Ya. Sekarang ini Pertamina, wilayah Pertamina. Dulu di sini BPM ya. Ini semua milik dari BPM, perusahaan minyak Belanda. Di mana kita bisa lihat tangki-tangki pada waktu itu. Ini belum banyak karena baru di awal. Berarti kaki 5 di situ ya. Yang di sini. Ya. Jadi yang wash tank itu nanti di sekitaran sini. Ya, ya. Tapi ini bukan yang wash tank nih. Ini wash tank kan ukurannya nggak sebesar ini, dia kecil ini aja. Nanti itu yang daerah-daerah sini. Tapi belum ada sekarang karena ini masa masih di 1913. Baru di awal-awal masa minyak. Kita lanjut ke sini dengan adanya eksplorasi minyak oleh BPM. Akhirnya dibangunlah perumahan-perumahan pekerja minyak. Nah, di sini yang diperlihatkan adalah perumahan daerah pengungsian ladang. Ini yang di sekitaran masjid ladang itu, masuk ke dalam ini. Dan yang ini Taman Novel. Kenapa sih sampai sekarang disebut Taman Novel? Pasti kan bertanya-tanya. Karena pada zaman dulu bentuknya memang dari dulu ini oval. Memang bentuk tamannya itu oval. Jadi itulah sampai saat ini disebut juga Taman Oval. Ini adalah peta udara, foto udara tahun 1930. Di sini bisa terlihat bagaimana bentuk suatu bentuk perkotaan pada waktu itu. 1930 sudah bisa dilihat dari udara tuh bentuk perkotaan pada waktu itu. Jadi di sini ada instalasi minyak, tangki-tangki yang itu. Ini sudah agak banyak nih, 1930 sudah agak lebih banyak lagi nih tangkinya. Lalu di sini adalah BPM, perusahaan BPM-nya itu. Ini perumahan-perumahannya. Ini sekitar 8 golok. Sekarang tersisa hanya sedikit, tapi kalau yang di pengungsian ladang hampir semua masih ada perumahan BPM itu. Yang ini adalah menara minyak, tower-tower minyak di sekitaran kampung 4, kampung 6 itu. Jumlahnya saat itu ratusan. Ini masih terlihat menara-menara itu, tower-tower itu masih banyak. Kalau sekarang sudah rata-rata jadi besi tua. Sudah habis diambil pengepul besi tua, Pak. Akhirnya ini dengan adanya aktivitas tadi, akhirnya
terbangunlah infrastruktur perkotaan. Salah satunya di sini ada rumah sakit umum, tempat-tempat ibadah, dan juga tempat pengolahan air bersih. PDAM-nya zaman dulu. Di mana juga ada perumahan-perumahan BPM tadi yang ada di Kampung 1, Kampung 4, Kampung 6, termasuk ini semua. Nah, ini yang rumah sakit ini sekarang jadi SMP Hang Tua. Yang di belakang kaki Batu tuh, di belakangnya itu adalah rumah sakit umum pada waktu itu. Sekarang difungsikan jadi SMP Hang Tua. Sedangkan yang ini gereja Don Bosco. Yang kita di Pengungsian Don Bosco, dekat Pertamina ada gereja kecil ini dulu. Gereja Katolik pertama di Tarakan. Karena memang pekerja-pekerja tambang itu memang warga Eropa yang beragama Katolik. Jadi dibangunlah gereja Katolik. Lalu juga ada masjid. Masjid ini Masjid Nurul Islam yang di Marconi. Itu termasuk masjid tua yang pertama ada di Tarakan. Yang ini adalah pengolahan air bersih yang berada di telaga air di atas rumah sakit itu, Pak. Yang sekarang ya itu air ini sumbernya tuh berasal dari Sungai Kampung 1 yang tempat orang mancing itu di Kampung 1. Disedot, dipompa menuju ke tangki penampungan di atas gunung. Lalu dari tangki itu dialirkan secara gravitasi. Jadi airnya diproses melalui proses gravitasi gravitasi sampai turun ke bawah nih, sampai dia ada semacam labirin untuk memisahkan kotoran-kotorannya itu sampai ke tangki ini, nanti akan ke tangki sebelahnya lagi sampai nanti diproses ke bawah. Nah, ini bentuk yang menegaskan lagi pada waktu itu Tarakan sudah bentuknya kota. Itulah kenapa kita selalu bilang kota Tarakan bukan hanya pada waktu menjadi kota Madia, sebelumnya itu sudah bentuknya memang bentuk kota dengan adanya fasilitas itu. Nah, di sini ini yang kami tampilkan satu contoh pada waktu itu kayak keramiknya zaman dulu, Pak. Ini dari zaman POC keramiknya dipakai sampai sekarang. Ini bisa kita dapatkan di perumahan Pertamina yang masih ada sampai sekarang. Bahannya seperti ini. Dari zaman POC sudah ada bahannya sampai sekarang. Dan ini adalah perkembangan terakhir. Setelah Perang Dunia, akhirnya bangunan-bangunan yang ada tadi hanya sebagian besar yang tersisa. Karena yang lainnya itu sudah hancur oleh perang. Namun ada beberapa yang masih terlihat dan sampai sekarang bisa kita ketahui sampai saat ini. Salah satunya kayak Wisma Patra. Sebelum perang Wisma Patra bentuknya seperti itu. Yang di atas ini. Yang sekarang Wisma Patra seperti ini. Di sebelah sana itu ada lapangan tenis yang 2 lapangan itu. Di belakangnya ada kolam renang. Sampai sekarang seperti itu juga. Cuman ada berupa perubahan ini bentuk mungkin direnovasi. Gereja Don Bosco, kalau ada tahu kafe lain di sebelah ini gereja Don Bosco ini. Kafe kan? Depannya dulu kuburan Kristen, ini kuburan Kristen. Jadi sekarang sekolah SD itu dulu kuburan. Gang yang kita lewati itu kuburan. Pada waktu itu, sekarang sudah nggak ada. Ini adalah rumah sakit Angkatan Laut. Konstruksinya dulu sama sekarang hampir sama. Tapi ini gambar tahun 60-an. Tapi bangunan 60-an itu adalah sisa peninggalan sebelumnya dari Belanda. Ini kita bisa lihat gedung paling depan. Yang di tengah itu sekarang jadi ruang IGD ya. Kalau di Angkatan Laut itu IGD-nya itu, belakangnya itu ruang kamar pasien. Kondisinya sekarang seperti ini, hampir sama atapnya, cuman satu kurang ininya karena cordek. Atap yang paling bawah itu sudah berubah jadi cordek. Nah, ini yang pengolahan air yang di telaga air. Di telaga air itu tahun 45 foto ini diambil, terlihat ada tenda sekutu, mereka istirahat di sini. Dan ini adalah kondisi sekarang.
Kondisi saat ini seperti ini, masih digunakan sampai dengan saat ini. Jadi perumahan BPM itu perumahan Pertamina, airnya bukan PDAM, mereka pakai ini Pak. Sampai sekarang masih digunakan. Nah, itulah yang bisa kami jelaskan dari awal Tarakan itu bentuknya perumahan masyarakat pesisir di pinggir-pinggir pulau sampai dengan adanya eksplorasi minyak. Di sini kami tidak bercerita tentang perangnya. Mungkin sudah diceritakan di museum yang di dalam atau di sumber-sumber lainnya. Yang kami ceritakan di sini adalah bagaimana sih prosesnya pembentukan kota Tarakan itu sendiri. Yang dari cuman pulau, yang hutan belantara, akhirnya ada masyarakat yang sebagai nelayan singgah di situ. Lalu nanti dari masyarakat itu setelah bermukim, ada Belanda datang mengetahui ada minyak di pulau ini, mereka mulai eksplorasi, eksploitasi, akhirnya sampai saat ini diteruskan oleh Pertamina. Jadi Tarakan menghasil minyak sudah dari 1900-an sampai saat ini, jadi sudah 100 tahun lebih. Ya, ini nanti selanjutnya bisa kita lihat di peta di luar ini. Ini ada peta tata kota tahun 1940-an yang dibuat oleh Belanda. Nah, bisa dilihat ini kondisi taman opal, bentuknya opal. Ini taman opal zaman dulu ya. Ini pertigaan apa? Marconi, bukan Marconi, Ladang. Perempatan Ladang, lampu merah. Ini yang perempatan Marconinya. Ini untuk pemukiman nih yang hitam-hitam nih. Ini daerah Sebengkok pada waktu itu. Ini Sebengkok AL. Yang ini Sebengkok AL adalah perumahan untuk pekerja BPM yang ada di pelabuhan di pesisir ini, di pelabuhan minyak. Di sini mereka tinggal. Kalau yang di Kampung 1, Kampung 4, Kampung 6 itu pekerja untuk yang berada di ladang minyak di Pamusian ini. Jadi mereka ada yang tinggal di Kampung 1, Kampung 4, dan Kampung 6. Kampung 6, Kampung 4 ya. Seperti itu. Jadi dulu yang disebut kota Tarakan itu adalah sekitar Pamusian. Simpang 3 dulu belum ada. Nah ini Simpang 3 nih, kalau diteruskan ada lagi sebetulnya bukan pertanyaan. Dulu tidak ada ke sini, masih 3 aja ada. Nah, itulah kenapa dibilang Simpang 3. Walaupun sekarang sudah 4, tetap aja disebutnya Simpang 3. Seperti itu dia. Yang ini adalah Jalan Kusuma Bangsa. Sekarang. Ini kenapa dibilang kota? Bisa dilihat ini lengkap sudah, ada sekolah, ada perumahan, ada tempat ibadah, bioskop. Sudah ada bioskop. Kantor pos ada, kantor hotel BPM ada, kolam renang ada, semua ada di sini. Jadi itulah kenapa pada waktu itu Tarakan itu disebut kota Tarakan. Sampai sekarang disebut kota, tapi itu hanya dari perubahan kota administratif menjadi kota Madia. Tapi sebelumnya, sebelum kemerdekaan pun Tarakan sudah disebut kota. Seperti itu. Silakan. Bisa dicicip itu, ada makanan, ada. Terima kasih Mas Ronald. Oke, terima kasih banyak. Tanda tangan nggak tuh? Kalau tanda tangan, dan di like dan subscribe. Ini ada makanan tradisional masyarakat Tempo dulu, Pak. Ini yang jaga orang. Ada ubi, ada pisang rebus. Orangnya orang dulu juga kah? Orang dulu juga, Pak. Highlander. Kalau orang yang lama masih kincong-kincong, orang dulu, Pak. Oh, ini yang masih baru. Stok baru tuh, stok lama. Bersembunyi dari orang dulu. Selalu ditemukannya. Oke lah, makasih semua. Assalamualaikum.